Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat PNB, kembali lagi di Berkaca Bersama Kita Bicara. Tetap bersama dengan Yanti, tapi kali ini narasumber kita berbeda. Kita sudah kedatangan tamu yang spesial pada hari ini, edisi bulan Mei Podcast Berkaca Kita, edisi yang spesial. Karena kita akan berbincang-bincang, karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan bakal calon Direktur Politeknik Negeri Bali periode 2026-2030. Dan sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini ada Profesor Dr. Iputu Astawa SEMM. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi Ati. Apa kabar Pak? Baik-baik. Semalam tidurnya nyenyak kah? Astung kare nyenyak. Astaga, sangat nyenyak. Ya. Dan Sobat PNB, seluruh sivitas Akademika Politeknik Negeri Bali, di podcast Berkaca kali ini kita akan mengulik, kita akan jauh berbicara secara mendalam keterkaitan dengan visi dan misi dari Profesor Astawa selaku bakal calon Direktur Politeknik Negeri Bali periode 2026 sampai kemudian 2030. Dan poin pertama mungkin akan kita kulik-kulik mengenai strategi beliau keterkaitan dengan implementasi rencana strategis Politeknik Negeri Bali atau Renstra PNB gitu ya Prof ya. Dan yang akan kita kulik mengenai rencana induk pengembangannya. Kira-kira Prof, ini kan 2026 sampai kemudian 2040 rencana induk pengembangan PNB ini menempatkan diri sebagai Grand Strategy Institusi. Nah, kira-kira nih Prof, kalau seandainya Prof sebagai direktur, bagaimana memastikan bahwa RIP ini tidak hanya menjadi dokumen normatif, jadi hanya sekedar dokumen saja, supaya ini menjadi dokumen yang benar-benar diimplementasikan secara nyata. Kira-kira strategi apa nih, Prof? Oke, jadi RIP PNB sudah dibuat, kemudian rujukannya sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas, mengacu kepada IKU yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian melihat potensi yang kita ada, ya tentu dalam hal ini jangan sampai itu jadi barang yang ditaruh disakralkan gitu kan. Betul. Tentu harus diwajawantahkan itu ke dalam bentuk real. Nah, bagaimana membuat itu menjadi real? Tentu di dalam pelaksanaannya itu sudah ada indikator kinerja, ada SOP, ada transparansi, ada beberapa poin program-program yang mengacu kepada kegiatan pemerintah ataupun yang tercantum dalam IKU yang ada diterapkan di rencana strategis tersebut. Nah, pola yang diberikan kepada PNB nanti ke depannya adalah mengacu pada pelaksanaan Tridharma, memastikan Tridharma bahwa PNB adalah merupakan sumber inovasi, pusat inovasi yang dipayungi oleh tourism and green yang mengacu pada SDGs yang sudah ditetapkan. Tentu dalam hal ini kepakaran di dalam penerapan, di dalam keilmuan terukur di situ, baik lewat pendidikan, kurikulum, kemudian kerjasama dengan berbagai macam pihak. Terutama yang saat ini adalah yang kita kuatkan adalah kerjasama yang menghasilkan duit. Bervalue, ya terkait dengan menunjang BLU, memastikan itu. Tentu dalam ada sekitar 3.000-an MOU yang sudah kita miliki ya. Tentu kita coba rekonstruksi ulang mana poin-poin yang bisa dimanfaatkan terkait pengembangan tadi di dalam pendidikan, riset maupun di bidang customer service, itu adanya pengabdian. Dan pola ini harus diberikan. Semua pilar itu harus menghasilkan sekarang, berdampak. Itu loh, harus berdampak itu. Tren sekarang berdampak ya Pak? Ya harus berdampak itu, tidak boleh tidak. Itu harus berdampak itu. Nah, pola berdampak inilah dirasakan oleh masyarakat, stakeholder dan PNB. Nah, selama ini kan MOU itu ya masih perlu ditekankan ke arah yang situ, ke dampaknya itu. Oke, direvitalisasi, rekonstruksi. Ya, itu ditinjau lagi, dibuatkan instrumen, instrumen mutu, standar mutu yang ditetapkan, gitu kan? Jadi standar mutu terkait dengan kerjasama pendidikan dengan industri itu perlu dibuatkan mutunya kayak apa, hasilnya kayak apa. Dua-dua pihak itu harus bekerja. Karena Politeknik selaku kedepannya visi saya adalah karena ada dua bidang ilmu yang harus dikombinasikan, Bu. Ini menjadi keunikan kita di Indonesia pun.
saya berani jamin begini. Kenapa dia? Karena payung kita adalah pariwisata, kemudian didukung oleh teknologi. Politeknik kan sebenarnya ada yang teknologi aja. Kita memiliki dua. Okay. Nah, sehingga menjadi sebuah langkah yang bagus untuk mengakomodir itu menjadi uniqueness nanti, sehingga membuat pusat inovasi tekno tourism entrepreneurship berbasis kearifan lokal. Nah, yang kearifan lokal itu adalah spiritnya ada di PUT, pusat unggulan teknologi yang kita miliki. Itu adalah green ethic, green business, dan green fisik. Tiga pilar itu sebagai spirit yang nantinya tentu merujuk kepada namanya THK itu yang punya kita miliki Bali. Coba kita terjemahkan secara real. Bagaimana memastikan mahasiswa itu cara mengukurnya gimana? Memastikan mahasiswa itu berperilaku baik dengan dosennya, hormat. Itu namanya green ethic itu kan green ethic, dan meyakini apa yang dia terima bermanfaat untuk pengembangan mereka. Fisik kita sudah ada, lingkungan sudah bagus kita. Fisik kita sudah gedung-gedung, kemudian diarahkan oleh pimpinan kita saat ini sudah ditata. Kemudian yang ketiga itu adalah yang namanya selain fisik, green business. Disinilah green business yang tadi yang masuk, yang untuk menghasilkan value tadi itu, sehingga memastikan masyarakat bahagia. Dalam artian ini masyarakat umum dan masyarakat daripada dunia pendidikan kita, yaitu sukses akademika tentunya harus berbahagia itu. Sejahtera. Kalau sejahtera masih lah. Kalau bahagia sudah di atas. Level saya pikirnya begitu gitu loh. Sehingga nanti ke depan mutu sumber-sumber itu, di samping kita bekerja sama dengan industri, dengan memastikan mahasiswa itu terlayani dengan baik oleh sistem integrasi yang sudah ada saat ini, kita coba buatkan lebih kondusif, lebih kencang lagi pola-pola itu gitu. Siap. Kira-kira poinnya adalah berkolaborasi mulai dari mahasiswa, industri, stakeholder dan lain sebagainya gitu, Prof ya. Nah, saya Prof tadi nge-spill, bahasa sekarang anak Gen Z-nya spill. Spill. Jadi kita sebagai green. Nah, sekarang sustainability, keberlanjutan. Nah, bagaimana caranya, strateginya nih Prof ketika Prof menjadi direktur nanti ke depan 4 tahun ke depan lagi. Kira-kira jangan sampai ini menjadi FOMO. Prof, kalau sekarang bahasa anak sekarang tuh FOMO. FOMO tuh ikut-ikutan. Kalau FYP-nya trennya lagi A, mereka FOMO A. Tapi kalau trennya lagi B, FOMO-nya B. Gimana caranya, strateginya deh Prof, supaya pusat unggulan green tourism ini sebagai pusat unggulan teknologi combine sama green sama tourism ini tidak hanya menjadi sebuah normatif, hanya sebuah ikut-ikutan aja, ikut-ikutan tren zaman sekarang seperti itu, supaya ini menjadi benar-benar diimplementasikan secara nyata. Kira-kira Prof? Green yang kita miliki oleh Politeknik Negeri, pusat unggulan teknologi adalah Green and Sustainable Tourism itu sesungguhnya didesain itu adalah berspiritkan pada budaya culture. Tadi itu Green Ethic itu karena berkaitan dengan parayangan. Bagaimana memaknai sebuah kehidupan di dalam berkarya itu penuh tanggung jawab kepada yang di atas. Setiap perbuatan itu tentu harus memiliki konsekuensi yang kita harus dimiliki. Tanggung. Kalau sudah meyakini itu, tentu kita tidak diam. Kita bagaimana melakukan kolaborasi terhadap sesama pawongan. Pawongan itu dengan manusia. Manusia dalam artian ini, tapi dalam konteks realitanya adalah dengan dosen, dengan mahasiswa, kemudian dengan stakeholder yang lain, termasuk alumni. Kita sejajar dengan alumni. Tidak boleh saat ini kita memandang bahwa alumni itu paling masuk bekas, jangan gitu. Kita sudah partner sejajar itu, termasuk masyarakat. Yang terakhir itu adalah Parlemen. Parlemen ini adalah konsep untuk lingkungan. Lingkungan itu apa yang diterapkan di sini? Kurikulum harus pasti, Pak. Kurikulum yang berkaitan dengan green itu harus mengujuk ke itu. Riset-riset harus sudah dibuat RIP itu situ. Rencana induk pengembangan penelitian sudah ada yang dipusati oleh green itu. Semua masing-masing jurusan di sini kan sudah merujuk pada itu. Nah, riset-riset sudah itu, dan juga inline dengan pusat. Namanya green economy, green technology, seperti itu. Bukan kita ikut-ikutan, karena kita sudah merujuk kepada
Nah, yang menjadi visi daripada pemerintah, menjadi Indonesia Emas, menjadi sebuah inovasi. PNB Politeknik salah satunya adalah bagian daripada itu untuk berperan penting di dalam membangun inovasi. Oke. Itu. Jadi ditekankan kembali bahwa PNB itu tidak sekedar FOMO. Tidak. Kita sudah menekankan ini di rencana induk pengembangan Sudah gitu ya dong, Prof. iya. Ya, sudah di bahkan skema-skema penelitian kita juga sudah mengarah masuk ke itu, sana. riset, ya. Bahkan kurikulum pengajaran kita juga sudah ada mata kuliah green tourism ya, Ya, Prof, termasuk ya. riset saya yang dapat unggulan itu Siap, Green itu Event green. Harmony. Ya, Green Event Harmony. Ya, itu riset yang didanai oleh pemerintah sekarang gitu. Jadi kita sudah PNB itu bukan lagi ikut-ikutan, Ya. itu sudah terrealisasikan dalam riset, dalam pendidikan, kemudian dalam pengabdian. Yang bersifat internasional kita sudah lakukan itu. Oke, Ya. artinya bahwa ini PNB mencoba melalui Tridharma Perguruan Tinggi sebagai global reference bahwa PNB sudah melakukan ini di awal-awal. Jadi bukan sekedar normatif, bukan sekedar normatif di dokumen saja, ya. tapi sudah kita implementasikan melalui Tridharma. Ya, itu kita ya, sudah Prof, ya. terbuktikan dengan bagaimana rekognisi yang dimiliki baik internasional maupun nasional daripada hasil-hasil karya daripada teman-teman kita di PNB lah. Itu luar biasa. Jadi jangan ragu untuk kuliah di PNB, gitu Prof ya. Yes. Yang lagi masih Tidak ada ragu. Karena PNB sudah mulai Sombong. bukan sombong ya, tapi emang fakta kita melakukan itu kan. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Terus kita approve. Karena kalau anak-anak sekarang sombong gini, Wo. Kita boleh lah gitu sekali-sekali ya. Gitu ya. Kesombongan kenapa Iya, gitu, Bro? boleh lah sekali-sekali seperti itu. Ya. Oke, Bro. Ya. Lagi-lagi terkadang sesuatu yang sudah kita susun berdasarkan pada analisis SWOT itu kemungkinan secara realitanya terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemungkinan bahwa perencanaan kita yang 100% matang, terkadang realisasinya, faktanya ketika kita eksekusi kemungkinan terjadi kekurangan gitu ya Prof ya. Iya, pastinya rencana Tuhan kan yang paling the best. Nah, kalau seandainya nih Prof, kira-kira apa nih kalau dari rencana induk pengembangan yang sudah disusun, kira-kira kalau Prof analisis nih ada nggak blind spotnya atau bahasanya kelemahan-kelemahan Prof? Kalau rencana induk pengembangan PNB sendiri, atau kira-kira menurut Prof nggak rencananya udah keren? Ya, kalau lihat bicara masalah kelemahan dalam konsep sebuah kehidupan tidak ada sempurna. Itu kalau kita lihat itu, tentu dalam kesempurnaan itu ya tidak kesempurnaan itu jangan sampai mendominasi. Itu kan itu intinya ya. Nah, yang kita dibuat itu sudah merujuk kepada hasil riset, teman-teman, ya kan? Semuanya sudah berdasarkan dokumen-dokumen yang telah tersiapkan. Satu dokumen terhadap kegiatan dengan bagaimana kompetitor, dalam artian bagaimana masyarakat, kebijakan pemerintah yang terus berkembang dan bertumbuh, kemudian global juga bertumbuh juga, dan kemudian situasi internal SDM kita, resources kita juga bertumbuh dan berkembang. Ada yang pensiun, ada yang mau ini kan gitu kan. Saat ini lagi semua penelitian seluruh Indonesia mengalami seperti itu, terutama terkait dengan ya ada sedikit kerentangan terhadap ada kesenjangan sedikit jauh jarak ya bilang anggap jarak antara yang senior dan junior saat ini. Ya. Ada gap komunikasi. Ya, bukan gap, artinya jenjang akademik, jenjang karir, jenjang akademik mereka. Jenjang akademik mereka. Sekarang yang sudah lektor kepala, yang baru yang masuk kan masih asisten ahli banyak kan itu ya. Ya itu. Jadi PNB hadir lewat pendampingan itu, lewat program penelitian, memastikan yang senior berkolaborasi dengan yang junior melalui program kerja penelitian riset, sehingga mungkin publikasi rekognisi daripada yang SDM yang junior yang jabatannya di bawah bisa terangkat, itu kan itu ya, itu harus berkolaborasi, jangan dibiarkan sendiri. Jadi PNB hadir lewat program percepatan guru besar misalnya, ya, percepatan jabatan, nah gitu kan, kemudian pendampingan terhadap publikasi harus ada, itu harus ada, itu kemudian selain itu juga memastikan jenjang karir mereka itu bisa dibaca. Oleh saya habis ini saya mau kemana, terus fokus ke riset saya di mana, tunjukkanlah dengan harus inline itu, harus dikawal. Nah di situ sudah dikawal dengan
program rencana strategis daripada masing jurusan dan program studi. Di situ sudah ada iku-iku yang harus dilakukan, dan itu masuk ke dalam penganggaran nanti. Tidak boleh hanya sekedar rencana tanpa ada anggaran, tidak bisa. Benar-benar. Kalau misalnya kita bicara masalah internasional, itu tentu tidak bisa sama dengan dana riset kita hanya 5 juta, 2 juta. Tidak mungkin. Kita harus lebih. Itu kalau memang sudah, kita kan PNB mau global nih. Kita harus risetnya harus luar negeri dan rekognisi dan berdampak. Betul. Lagi-lagi berbicara berdampak. Harus, tidak boleh tidak. Berdampak itu kan ada value. Iya. Itu menunjang tadi tujuan kita kebahagiaan tuh ya. Betul. Ya, kesejahteraan. Logika tanpa logistik tidak jalan. Itu nyos itu. Logika tanpa logistik tidak jalan. Iya. Itu. Satu lagi Prof, ini masih terkait dengan RIP, bahwa yang tadi tersusunnya sudah sangat apik gitu ya Prof ya, perencanaannya sudah sangat 100% versi kita, versi manusia. Nah, kalau seandainya nih Prof, seandainya tidak tercapai, seandainya tidak sesuai dengan ekspektasi, kira-kira nih Prof, apa yang perlu dievaluasi nih Prof bagian kalau seandainya RIP selama 4 tahun ke depan tapi ternyata tidak terselenggara dengan sangat baik, tidak terrealisasi dengan sangat sempurna, kira-kira apa evaluasi yang bisa dilakukan Prof? Nah, rencana induk pengembangan itu kan karena namanya rencana ya, tentu dalam hal ini banyak perkembangan di dalam lapangan. Tentu harus ada plan A, plan B, plan C gitu kan, pasti itu ada. Tidak mungkin harus kita kalau ini plan A. Hanya saja permasalahan yang terjadi di lapangan itu tentu kita sudah memiliki sebuah database yang benar, tuh loh. Jika data benar itu akan muncul sebuah dalam kurun waktu jangka pendek setahun ini apa yang harus dilakukan. Yang urgent itu apa? Kita harus buat priority dulu. Itu dalam perencanaan itu harus priority. Kalau memang tidak, misalnya ini kok kurang pas berhasilnya ya. Nah, di mana letak kurang pasnya? Kita sudah memiliki sebuah unit namanya research and development. Ada yang namanya penelitian. Harus dikaji itu. Mungkin kita fokuskan di situ risetnya. Dan saat ini diperlukan bagaimana sih meladeni mahasiswa Gen Z dan Gen Alpha sih? Iya, betul. Itu kan karena beda ya. Ya, karena perencanaan ini harus merujuk kepada yang akan menerima dong gitu loh. Kurikulum, kerjasama baik dosen maupun perangkat kurikulum semuanya, dan tata kelola yang kita harus diberikan, memastikan pelayanan kepada mahasiswa berkualitas. Nah, itu pastikan itu sekecil apapun itu harus kita tangani itu, karena mahasiswa adalah sumber daripada segala yang kita harus pertanggungjawabkan daripada lembaga ini pada dia, karena dia mewakili itu, karena kita dapat duit dari dia loh, masyarakat itu kan tidak boleh iya, nggak bisa main-main itu rasa tanggung jawab kita kan, bagaimana melayani mahasiswa. Jangan merasa terbebani kalau dia melakukan keluhan. Emang tugas kita pelayanan yang baik, maksimal. Lagi-lagi evaluasinya tidak 4 tahun, tapi paling tidak dilakukan mungkin selama triwulan berapa. Ya, jadi kita itu dalam hal ini kita akan terevaluasi secara terstruktur itu. Kalau bisa terjadi, nah itu namanya mitigasi sebuah problem. Selalu sudah ada ekspektasi kan. Nah, caranya kan masing-masing evaluasi. Dan ini sudah dilakukan di PNB. Kalau tekanan 1 semester, berapa penyerapannya? Ini apa? Loh, kenapa tidak diserap ini? Berapa tidak tidak tercapai ini? Di mana letak masalahnya? Kan bisa harus segera hadir di situ. Pimpinan hadir dalam hal itu. Saya harus hadir di situ, Pak. Saya memastikan diri saya hadir, bukan di atas saja. Saya memastikan di tingkat bawah saya harus hadir. Tukar sapu pun saya harus hadir, seorang pemimpin. Memastikan semua berjalan. Memastikan semua berjalan secara rencana. Lewat apa? Lewat sudah program kerja, mekanisme sudah dibuat, itu kan, dari perencanaan, dari eksekusi sampai pelaporan, pertanggungjawaban kepada pemerintah, dan juga jangan lupa pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lewat mana pertanggungjawaban kita kepada masyarakat? Pendidikan adalah anak didiknya yang kita didik itu memastikan dia dapat kerja yang baik, dapat ilmu yang cukup tanpa ada sebuah kekerasan di situ. Pendidikan adalah menjaga harmonisasi hati, bukan menjadi menekan. Betul. Nah, itu. Tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan sana. Tenang saja guys, bahwa kita punya satgas anti kekerasan. Tapi bukan berarti lembek banget ya, Pak. Iya. Tidak boleh lembek-lembek. Kita sudah di awal dari kurikulum sudah dibuat seperti itu, gitu. Walaupun memang harus kita ada. Ya, suatu saat kita namanya manusia kan,
Ya, di luar kontrol kita sudah ada unit lah. Anti kekerasan sudah ada, langsung mahasiswa sudah bisa lakukan komplain langsung. Betul. Komplain langsung, tidak ada sebuah no zaman dulu nggak ada. Ya. Kita sudah punya Sipol juga. Jadi pastikan bahwa gen Z, gen Alpha itu terlayani dengan sangat baik, dengan sangat maksimal. Itu sesuai dengan kebutuhan mereka ya, kita. Prof ya. Ya, jadi pola pendidikannya beda loh Bu. Ngajarnya sekarang harus beda. Gimana Prof? Kalau sharing ngajar Gen Z Prof? Ya, kalau Z itu dia suka humor. Betul. Kemudian kita buat berkelompok. Betul. Dia ajak dia berkomunikasi, ajak bangun kan itu kan. Ya, udah bisa zaman dulu. Tugas, udah jangan bisa Pak, Bu. Ya benar, anak Gen Z itu gerombolan. Ya kita suka dia harus mereka kayak lebah. Pokoknya gini, Dek, kita bikin kelompok ya, ya barengan. Terus menurut dia handap, seru dah dia, seneng dah. Besok lagi, datang lagi. Gitu. Iya, terjadi luar biasa memang. Itu namanya anak soft. Problem learningnya juga jalanin juga kan, projectnya juga kasih based on project, ya ajar case tadinya juga, karena kita ya nyata-nyata yang dikasih. Nah, jadi misalnya kita bikin, misalnya Pak, gimana kalau Anda jadi GM misalnya? Nah, kalau di level D4 kan, ya level ya sarjana ya, berarti kan dia ada levelnya di situ. Berarti dia manajerial. How you to handle the complaint this one? Betul. Ya, jadi dia harus bagaimana caranya? Senang dia. Iya, problem solving. Problem solving. Jadi ada ini nih, orang datang ngamuk-ngamuk nih. Oh iya kan? Kenapa? Ini kan bisa aja ke sini orang tuanya sini. Kenapa? Anak saya kok begini ini gitu. Itulah. Harus ada problem solving di dalamnya. Jadi tidak mengkritik saja, tapi jangan, ada boleh. solusi. Ada solusi yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan manfaat pada mereka. Dan boleh. mahasiswa kita sudah dididik begitu. Ketika menjadi mahasiswa kita sudah siap. Tersebut. PNB sudah melakukan itu. Problem solving. Ya, solving. Jadi semua sudah kita pikirkan, itu sebenarnya sudah ada sih, tinggal kita membuat lebih berkualitas lagi. Ya, dimaksimalkan lagi semua itu. Ini berkaitan sama sustainability leadership sama green tourism. Lagi-lagi berbicara mengenai green tourism, kita sudah agak nyinggung-nyinggung tadi green tourism karena hampir menjadi sebuah isu lokal, regional maupun nasional internasional berkaitan dengan sustainability, berkaitan sama lingkungan, keberlanjutan lingkungan. Saat ini di Bali juga isu sampah sudah bikin kita agak sedikit dramatis dalam hidup ini di Bali dengan sampahnya yang luar biasa dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba untuk tidak akan menyoroti sampahnya sebenarnya, tapi lebih kepada sustainability leadership-nya. Mengenai PNB telah memiliki pusat unggulan teknologi green tourism. Kita punya 2. Kalau mungkin yang vokasi-vokasi lainnya punya teknologi aja gitu Prof ya. Mungkin punya commerce aja gitu ya, punya tourism aja. Tapi kalau di PNB mah punya 2, teknologi and tourism. Artinya kita sudah punya kombinasi. Kapan lagi nih? Beli 1 free 1. Buy one get one. Gimana lagi kalau bukan di Politeknik Negeri Bali ya Prof ya? Iya betul. Jadi di samping buy one get one-nya. Iya. Susah kalau memang beli 1 dapat gratis 1 ya. Jadi kalau mungkin kuliah di vokasi yang lainnya dapat teknologi saja. Mungkin kuliah di vokasi yang tempat lainnya dapat tourism aja. Tapi kalau di PNB dapat teknologi, dapat tourism juga. Jadi kapan buy one get one-nya? Iya di PNB. Jadi jangan lupa adik-adik untuk mendaftar jalur mandiri. Sampai kemudian bulan Mei tanggal 31 Mei ini. Jangan sampai salah memilih. Benar. Salah memilih pasangan bisa cerai ya Prof. Iya. Tapi kalau salah memilih kampus susah dan kerjanya susah gitu loh. Jadi susah. Kerjanya susah. Ya susah kerjanya nanti gitu loh. Luar biasa. Ini Prof terkait dengan PUT nih Prof. Bagaimana ada tadi green energy, green business, kemudian green yang lain-lainnya keterkaitan dengan green tourism ini. Terkaitan dengan pusat unggulan kita. Mengintegrasikan semua pilar ini Prof. Green ethic, green energy, green business ini, semua pilar ini punya ekosistem. Ekosistem artinya rantainya tidak terputus satu sama satu, jadi terintegrasi. Kira-kira bagaimana caranya mengintegrasikan dan memastikan bahwa ini nih menghasilkan revenue dan reputasi secara global? Mohon maaf karena PUT Pusat Unggulan Teknologi lah saya yang desain. Itu proyek yang dari
pemerintah dulu, yaitu ada 6 politeknik seluruh Indonesia. Salah satu PNB menjadi masuk dalam kategori pusat unggulan teknologi. Kalau di dalam undang-undang namanya Center of Excellence lah. Oke. Itu ya. Oke, kita pusatnya loh guys. Jangan dicabang, kita udah pusat. Jadi ini benar-benar sombong ya, Prof. karena kenapa banyak dilirik oleh beberapa dudi kita untuk melakukan itu, karena kita bukan sekedar wacana saja untuk melakukan green itu. Artinya green itu adalah pola membangun bagaimana alam semesta ini ya kita jaga untuk anak cucu kita. Ya, keberlanjutan ini sudah tidak hanya berlanjut saja. Yang kita tekankan sekarang sudah meningkat lagi, Bu. Namanya regeneratif. Oke. Itu bukan hanya menjaga aja, tapi regenerasi terus itu sampai sini itu. Pola ini kita sudah berikan. Nah, memastikan PNB sudah membuat dan gedungnya sudah tinggi tuh, gede. Aduh, menjulang tinggi gedungnya pusat unggulan teknologi. Menyamai GWK, Prof. GWK itu gedungnya itu. Di dalamnya sudah ada inovasi hasil karya-karya kita yang ada di situ yang sudah dipatenkan, kemudian direkognisi oleh industri. Sudah ada di situ. Berarti kan tidak ada omong-omong lah itu. Omong-omong aja tidak ada ya. Tidak ada itu, Bu. Jadi sudah nyata. Nah, dalam rangkai PRIM itu sudah dibuat namanya rencana strategis sudah ada di situ. Ya, green yang dari PUT itu sudah menghasilkan di dalamnya. Ya, misalnya ada namanya Green Training and Innovation. Kita punya modul yang sudah untuk itu. Rencananya nih mahasiswa kita yang saat ini namanya yang kita akan buat namanya yang tadi kenapa saya bilang Green Event Harmony. Nah, itu namanya akan ada sebuah indikator, instrumen untuk mengukur setiap daripada kegiatan event itu yang berbasis kepada lingkungan dan alam semesta itu harus terjaga. Harus diukur itu bagaimana dia suppliernya gimana, materialnya yang digunakan, transportasinya. Bali harus bangkit seperti itu. Setiap event yang ada seperti itu, pariwisata itu. Nah, pariwisata adalah tidak bisa dipotret dengan satu ilmu commerce saja, tapi harus teknologi. Nah, PNB tadi bilang dua-duanya. Buy one get one. Buy one. Kurikulumnya sudah masuk ke situ. Kemudian rencana strategis sudah masuk di situ. Kemudian kan RIP sudah ada, desa sudah ada di situ. Itu. Nah, tinggal sekarang adalah memperkuat kehadiran daripada masing-masing unit itu pendampingannya untuk menghasilkan yang berdampak tadi. Nah, melewat mekanisme program kerja, kemudian standar mutu yang jelas, sehingga itu yang diharapkan. Itulah sehingga dua stakeholder kita itu benar-benar menikmati lah hasil itu. Ya itu. Bukan hanya sekedar green gitu kan, karena kita sudah terstruktur. Kurikulum masuk, termasuk di S3 yang saya kelola itu dokter terapan pertama di Indonesia itu untuk bidang pariwisata untuk negeri ya, politeknik negeri ya kita itu adalah semua riset itu ada sudah direkognisi oleh industri. Jadi hasil risetnya mereka di bidang salah satu pilar dalam green itu misalnya keberlanjutan, misalnya kan ada namanya green event, green teknologi, green transformasi teknologi, misalnya ada gimana dia teori-teorinya sudah ada semua dan didesain oleh mereka membuat sebuah keterbaruan untuk menjawab permasalahan yang ada. Setelah dijawab menjadikan sebuah model, ada produk itu sudah diterapkan di industri ya. Di industri, hasil baru diriset lagi. Nah, itulah akan direkognisi. Nah, kalau nanti kita akan menghasilkan produk-produk ke depan yang bisa dijual, yang menghasilkan untuk membantu PNB yang berdampak tadi. Oke, komersialisasi. Iya. Betul. Ya. Lagi-lagi. Jadi sekedar informasi teman-teman, ini masih kita di masyarakat kita masih sangat kurang informasi berkaitan dengan diploma 4 itu tidak sejarah dengan S1 gitu, Prof. Terus kemudian kalau diploma 4 kalau mau lanjut S2 berarti harus kuliah lagi S1. Ini mungkin agak sedikit harus kita luruskan ya teman-teman. Ini Prof Astawa adalah salah satu program doktor kita yang atau dokter terapan di pariwisata. Jadi tidak mungkin kita memiliki S3 bahkan S2 dan S3 kalau seandainya diploma apa aja tidak diakui ya Prof, kan lucu. Jadi teman-teman sebut aja bahwa diploma 4 itu setara dengan sarjana terapan. Setara dengan S1, akan tetapi mungkin perbedaannya adalah kita terapan ya Prof. Ilmu kita adalah ilmu terapan. Itu yang menjadi
pembedanya. Jadi setara ya teman-teman. Iya. Kecuali program Diploma 3 baru tidak setara dengan D4 atau S1. Itu iya. perlu lagi kuliah 1 tahun. Oke. Itu sehingga pariwisata kita punya punya program doktor pariwisata. Ya, jadi program doktor terapan bisnis pariwisata. Itu. Jadi kalau teman-teman yang sudah S2 yang pertama loh di Indonesia. Pertama di Indonesia. Di negeri. Kapan lagi? Di negeri. Yang notabene disertasinya sudah berdampak kepada industri. Itu ada saat ini sudah ada 6 karya mahasiswa yang sudah direkognisi, sudah diambil sama hotel berbintang 5 ya. Biasa. Ya, ada chain hotel. Luar biasa untuk dokter pariwisata PNB. Ya, sudah. Luar biasa. Ini kalau ditanya berarti tidak omong-omong aja, tidak normatif aja. Karena saya yang melakoni. Iya, saya tidak hanya dokumen aja ya, Prof. Bukan. Ini sudah aplikasi nyata, sudah real. Oke, nanti bisa dites ya teman-teman. Kalau seandainya penasaran bisa datang ke kampus Politeknik Negeri Bali supaya tidak penasaran lagi. Oke, ini Prof. Pertanyaan kita terkait dengan yang tadi memastikan bahwa alumni kita itu menjadi partner kita. Yang jelas ketika sebelum menjadi alumni pasti berproses menjadi mahasiswa. Kita memastikan kualitas pendidikan kita good, pendidikan kualitas, menempuh pendidikan di PNB itu bermutu gitu ya, berkualitas dan bermutu. Notabene bahwa terjadi bahasanya dengan 8.000 mahasiswa PNB, Politeknik Negeri Bali punya 8.000, kita memiliki 8.000 mahasiswa yang notabene mungkin bahasanya ada yang pengen A, ada yang pengen B, ada yang pengen C gitu mahasiswanya ya. Pelayanan kita terus selalu kita tingkatkan. Kira-kira nih Prof, kalau seandainya ada survei nih kepuasan mahasiswa masih belum mencapai batas target kita. Nah, gimana caranya kita memperbaiki layanan-layanan secara parsial nih Prof? Jadi bukan sekedar perbaiki layanan secara parsial tapi lebih kepada strategi-strategi untuk bisa meminimalisir kepuasan mahasiswa ini mencapai target sesuai dengan yang kita targetkan. Ya, jadi kepuasan mahasiswa itu kan terkait dengan ekspektasi mereka. Betul. Dan apa yang dia harapkan untuk dia hadir di dalam pendidikan kita di sini, gitulah. Nah, memastikan itu tentu dalam hal ini PNB harus memberikan sebuah frame yang jelas terkait dengan kurikulum, arah capaian di dalam itu sudah ada di kurikulum. Setelah dia tamat di sini dia akan menjadi ini, nah, gitu kan. Berarti kurikulumnya berbasis OBE nih. Ya, itu loh. Ya, OBE nih. Kita sudah pakai OBE ya. Gitu loh. Jadi kita bukan lagi kayak zaman dulu, enggak. Jadi pasti. Dan kurikulum ini bukan milik kita, bukan milik PNB. Itu milik masyarakat, industri, semua ikut berkontribusi di situ gitu loh. Ya. Nah, itu yang saat ini ada ya. Tapi ke depan kita sebagai istilahnya meng-create tenaga profesional tentu melihat prospek ke depan. Prodi itu juga harus ke depan tuh saya harus berbuat apa, dibuat PNB buat ini loh ke depan, walaupun orang itu belum buat, kita harus buat. Itu menjaga regenerasi tadi itu. Sehingga jangan sampai prodi yang kita buat ini terus-terusan begitu. Oke. Seperti contohnya beberapa prodi kita harus revitalisasi. Memastikan itu. Memastikan lulusannya tidak menjadi menganggur. Jangan menjadi membebani negara lah. Betul. Iya, kan Ibu makanya kurikulum kita bekerja sama dengan industri untuk menyusun kurikulum makanya sudah OBE ini. Iya, sudah. Dan industri. Itu ada schedule-nya untuk dievaluasi, Bu. Ya, kami di S3 itu sudah hampir tiap ngobrol 6 bulan ke depan gimana ini. Sehingga riset-riset itu akan kita berkembang. Itu ya. Rutin melakukan FGD dengan karena kekuatan Politeknik itu adalah terbentuknya kolaborasi yang kuat antara Dudi ini. Baik internasional tanpa itu ibarat masak tanpa nasi lah, kayaknya mau apa yang mau masak kita? Nggak ada lah, Bu. Gitu. Iya, benar-benar. Nggak ada, Bu. Industri mintanya tapi kita tidak mau masak, kita menutup mata. Ya, itulah kan. Pokoknya karena kita punyanya sayur C, yaudah disuguhkan C saja, tapi industri tidak perlu katanya. Untuk itu maka kita pastikan di internal kita, SDM kita, sumber resource based view kita itu kuat, Bu.
Jadi kita harus tahu memetakan ibu posisinya di mana ya, potensi ada di mana. Ibu mau jual skillnya tuh ke industri itu, itu pastikan itu. Ya, PNB harus hadir lewat kebijakan, pendampingan, itu kan, kepada setiap dosen yang ada itu. Pastikan itu, risetnya, pengabdiannya, pendidikannya, jelas harus hadir. Siap. Apalagi mahasiswa, apalagi dosen-dosen muda. Kita dorong untuk sekolah, studi, overseas lah. PNB harus meladeni itu untuk biar mengarahkan yang tadi itu, renstra yang kita buat biar tidak lagi jadi itu, rate kita itu harus didukung oleh tadi itu juga gitu, harus inline gitu. Dengan SDM tenaga pendidik kita. Betul lagi. Ya. Ini Prof, kira-kira nih Prof berbicara mengenai tadi, pokoknya skalanya tidak lagi nasional tapi internasional. Yes, Terus, paling tidak kita sudah memiliki sekian prodi unggul, bahkan di pariwisata sudah ada 4 yang terakreditasi internasional ya Prof ya, kurang lebih ya. Ya, sudah ada 4 yang terakreditasi internasional. Ya. Jadi guys, sorry to say kita tidak lagi nasional, but kita sudah internasional kita mau global. tourism. Ya, kita global. Karena kita target kita tuh unggul, semua program studi itu unggul. Ya, itu targetnya. Tidak lagi mau tapi sudah ya. Sudah. Bukan lagi cita-cita tapi sudah. Bahkan sudah 4 internasional program studi kita di jurusan pariwisata. Tapi mungkin tantangannya lebih kepada ke jurusan-jurusan lain, prodi-prodi lain yang memang belum berstatus unggul atau belum terakreditasi internasional. Target ke depan nih Prof terkait dengan akreditasi unggul dan juga internasional. Kira-kira nih Prof, dari 36 program studi. Jadi gini, kalau kita bicara masalah mau global, perguruan tinggi, APT ini harus unggul Bu. Betul. Nah, caranya APT unggul adalah prodi terus unggul. PNB harus menjamin, memetakan mana prodi-prodi yang berpotensi unggul, hadir di situ, dampingi mereka dengan kuat. Datangkan asesor yang kuat di situ, programkan, dananya diusulkan gitu. Nggak mungkin akan menjadi unggul kalau kita maunya internasional ya Bu ya. Jadi Politeknik Negeri Bali institusinya mau unggul internasional. Nah, tidak bisa karena kalau tidak unggul. Maka dari itu kita sekarang target yang paling urgent sekarang adalah memastikan berapa prodi yang sudah siap untuk reakreditasi dari baik sekali menjadi unggul. Optimis Prof. Optimis pasti hadir. Optimis. Ya, karena harus sekarang lagi S2 kita mau program yang di administrasi bisnis, kemudian bisnis serapan S3-nya. Kita dalam bulan ke depan ini akan usulan unggul. Luar biasa. Mau reakreditasi lagi. Luar biasa. Nambah lagi unggul-unggul kita. Jadi kita mau unggul anggaplah sekira minimum ya kalau tidak salah 60% berapa ya, baru kita bisa unggul PPT. Gitu artinya. Institusi akan unggul ketika memang prodinya unggul ya. Jadi memang perlu strateginya adalah prodi dulu. Ya. Jadi prodi. Walaupun kita punya program yang bagus ke internasional, tapi orang internasional akan merasa ragu lalu tidak certified, not certified, pasti akan di-refuse kita. Betul. Ya, jadi salah satunya sekarang strateginya ya adalah we have to as the member of International Association Accreditation. Itu salah satunya. Satu-satunya. Ya, jadi member dulu lah. Iya, betul. Belum diakreditasi, kenalan dulu dong. Betul. Kenalan dulu. Ya, gebetan dulu lah. Kayak gebetan dulu lah gitu. Kalau udah itu internasional, oke, aku gebetan dulu lah. Itu loh. Tak kenal maka tak sayang ya, Prof ya. Sudah masuk situ baru nanti. Baru kita sayang-sayang. Ya, yang nggak boleh itu, yang bikin galau itu kenal lama tapi nggak sayang-sayang juga lah. Itu sangat berbahaya. Kenal lama nggak sayang-sayang juga gitu ya Prof ya. Iya itu. Oke Prof, ini berkaitan tadi sama peningkatan dosen. Salah satunya adalah tentang riset. Kita akan mengulik tentang penelitian dosen. Jumlah peneliti ini Prof, ini menjadi saya selaku dosen pun merasakan bahwa ternyata orang-orang yang tertarik dengan skema pengabdian itu sedikit ya Prof dibanding riset penelitian. Jadi ketika berbicara Tridharma perguruan tinggi, dosen yang melirik pengabdian memang lebih sedikit dibanding yang melirik penelitian.
Nah, kira-kira nih Prof, bagaimana caranya meningkatkan bahwa dosen PNB ini, ayo dong ngabdi lah, ngabdi. Hasil risetnya dijadikan pengabdian dong. Iya. Kira-kira apa yang adalah cara merayu Prof? Ya, mungkin ini kan pola pikir lama loh Bu. Dulu kan gitu, penelitiannya lebih banyak, pengabdian banyak yang juga di situ. Sekarang kan pemerintah sudah setara Bu. Pemerintah sudah setara, sudah ada. Dan riset luaran-luarannya pun sama. Ya, riset kan ada dasar, terapan, dan ada hilirisasi kan itu ya. Sama juga ini hilirisasinya itu pengabdian dong. Betul. Nah itu loh. Nah inilah yang harus PNB itu harus bisa menulis. Membaca ya. Iya, ini loh. Ini yang kita akan PKM kan, gitu kan. Nah PKM-nya itu saat ini untuk mendorong, salah satunya adalah salah satunya adalah oke, kita punya 18 profesor loh. Ini ngomong-ngomong 18 profesor. Satu profesor, anggaplah dosen muda kita dapatkan itu suatu penelitian bisa libatkan bisa 5 kan. Anggap 5 kali 18 itu sudah hampir berapa? 90. 90. Setiap tahun 90 dosen kita memiliki rekognisi penelitian yang diemban oleh profesor ini. Itu loh. Dananya itu gelontorkan ke profesornya, bertanggung jawab untuk mendidik, tanggung jawabnya mereka. Itu loh. Jangan dibiarkan sendiri-sendiri jalan. Ya, nah, pola itulah yang nanti baik itu dengan PKM, dengan apa itu. Nah, itu. Jadi dari pola pendidikan membuat proposal, nanti pada saat waktunya yang tepat mereka kan jadi leader. Betul. Nah, pola ini yang namanya regenerasi. Diajak. Jangan diajak. Diprogramkan. Betul. Diprogramkan. Jadi program percepatan untuk jenjang karir anak dosen muda kita. Betul. Harus dilakukan. Betul. Karena untuk menjaga unggul ini tidak kan itu ada kriterianya itu Bu. Iya. Berapa profesor, berapa rektor kepala itu kan harus dibuatkan, digenjot 2 tahun harus naik dia. Betul. Ayo dosen muda, CPNS, PNS, semangat. Ya itu harus digelontorkan itu. Siap. Jadi lebih kepada mengajak ya Prof ya, memprogramkan supaya tetap berkolaborasi antara yang sudah guru besar dengan yang adik-adik junior ini diregenerasi, dibimbing, diarahkan supaya mereka suatu saat maybe ke depan bisa menjadi leader dan mengajak juga nanti juniornya. Jadi itu pola regeneratif namanya. Benar. Ya kan? Ya, itu jadi polanya itu kita buat. Jadi pada saat ini profesornya anggap kasih dana, anggaplah saya buat 100 juta. 1 juta hanya 18, 1,8. Betul. Kecil itu. 1,8 kan? Dengan anggaran PNBP kita kan? 1,8. Kemudian 5 ada 90 dosen teknologi gitu. Anggaplah itu sudah terangkat semuanya. Prodi juga akan terus unggul nanti. Betul. Karena itu. Dan dosen mudanya itu kan misalnya kalau dari kondisinya internasional, publikasinya bereputasi, jenjang karirnya kan pasti dia. Betul. Ajak saya Prof. Ya. Saya paling suka ngajak. Saya lewat jalur podcast ya. Boleh. Dan saya ada 2 riset yang didana oleh pemerintah kita. Jadi sama saya boleh lah. Terapan 1 sama dasar 1. Tuh kan. Untuk S3. Untungnya jadi host ya saya Prof. Langsung jalur. Jadi ya mahasiswa S3 itu ada lolos untuk ibahnya. Saya sebagai pembimbingnya. Luar biasa. Itu kan. Luar biasa. Oke Prof, lagi-lagi kita rayu dengan kita mengajak, jadi tidak ditinggalkan. Nah Prof, ini lagi-lagi kita mengulik lagi tentang berdampak. Apa yang bisa kita diprogramkan supaya pengabdian kita ini berdampak Prof? Jadi program-program PKM di PNB ini berdampak real impact gitu ya bahasanya, real impact kepada industri dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Kira-kira apa yang bisa kita buat ya Prof, kita programkan kalau Prof menjadi direktur tentu ya oke. Kan pemerintah kan itu harapannya sudah. Kebetulan saya juga lolos PKM Bu. Ada di suatu desa di Badung dengan tim teknologi ini. Karena PKM itu adalah lintas keilmuan. Jangan sampai kita hanya baru di akuntansi saja. Kan akuntansi dengan teknologi kita sudah 2 ini.
dianugerahi oleh Tuhan di PNB itu ada 2. Tinggal ngambil saudara kita teknologi, gabung di sini, jalan sudah. Betul. Misalnya terkait dengan saat ini saya lagi dengan tim PKM itu adalah membangun pusat edukasi masalah air. Artinya mengenai konservasi air dan lingkungan. Yang tadi kan green jadi itu kan. Green. Nah, jadi tamu itu masuk ke dalam sebuah desa wisata itu disuguhi bagaimana mereka memahami konservasi terhadap air itu. Ada sebuah areal tempat air itu yang penampungan air itu sudah ditata didukung oleh PDAM Badung ya saat ini. Itu jadi pusat. Bagaimana caranya nampung air yang air hujan ya, jatuh ke situ, kemudian ditata jadi objek, kemudian ada air dulu jadikan untuk tambah udang, tambah air semuanya itu ada. Kemudian lingkungan juga sepanjang jalur kegiatan trekking ada pohon-pohon yang harus konservasi untuk menahan itu. Kita berikan penjelasan, edukasi. Salah satunya untuk pengembangan untuk madu misalnya kan ada kita buatkan tempat untuk sarang lebah dipelihara sehingga ekosistem berjalan dengan baik. Alam semesta akan lebih harmoni kalau pola begitu tanpa ada gangguan lain. Jadi pola itu yang ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita itu ya satu adalah kembali ke kita sebagai pelayan, Bu. Jadi pimpinan sebagai pelayan. Kita tidak boleh hanya program saja. Hadir dengan pengawasan, dengan standar mutu yang jelas, apa yang harus sampingin, dan tiap saat kita harus melakukan sebuah evaluasi dengan IKU yang kita tetapkan, indikator kinerja utama, IKK indikator kerja khususnya kayak apa itu kan sudah ada. Sehingga itu kita ada kontrak dengan pemerintah, yaitu jadi pastikan. Nah itu pastikan itu. Jadi setiap hasil penelitian harus diawasi oleh PNB dan harus menghasilkan itu untuk direkognisi. Itu karena itulah yang namanya berdampak. Itu kan itu dari PKM. Dari pendidikan juga bisa sekarang pola kita rubah. Kalau bisa kalau internasional mau ya, pendidikan semester 4 kita intensifnya jangan di Indonesia dah. Saya mau di Jerman, luar biasa. di Amerika. Itu bagi yang mampu ya, masyarakat, dan mampu dalam artian anak didiknya mampu. Target saya ke depan seperti itu. Jadi semester 4 sudah keluar, karena di situ dia dapat pelajaran ilmu, balik ke Bali dia akan menjaga keberlanjutan Bali. Betul. Dia penulisnya dia itu. Kita jangan sampai dipaksakan hanya di hotel di sini kan. Kalau kita bisa MOU yang tadi itu jadi MOE, itulah arahnya. Sehingga menghasilkan berdampaknya apa? Anak didik kita itu dapat ilmu dari PNB, dapat benar-benar dia bekerja di situ. Mereka digaji loh di situ, Bu. Dia pulang, dia bisa bahagia orang tuanya. Betul. Dan kalau dia tidak punya, misalnya ya program nanti pola yang berdampak tadi itu biar kita realisasikan. Terkala orangnya pinter ini ya, lolos semuanya, tapi dia tidak punya dana. PNB hadir untuk membiayai itu. Untuk minimum memberikan pinjaman lunak. Setelah balik dia pasti akan bayar. Betul. Siap mendukung ya, mendukung. Prof. Kalau begitu kan gimana caranya? Mau kan pasti internasional dong. Iya, betul. Jadi jangan sampai hanya kita terbebani di Bali saja. Ya, kita mau wawasan SDM kita harus global lah, karena sesuai dengan visi kita kan. Ya global. Nah itu skalanya internasional ya, Prof. Ya. Oke. Ini Prof memastikan juga bahwa kerjasama dengan dunia industri ini internasionalnya keren. Jadi bahasanya kita kan kolaborasi dengan Dudi ya, dunia industri, dan kita informasinya bahwa saat ini dari unit kerjasama kita memiliki 519 mitra Dudi. Kita punya 519 mitra Dudi, guys. Jadi kalau ditanya berapa sih jumlah mitra kita punya mitra 519. Luar biasa. Kira-kira nih Prof, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri ini walaupun secara skala nasional dan internasional supaya meningkat, kira-kira apa yang bisa dilakukan, Prof? Gini Bu, kalau saya berpikiran quality. Not quantity. Yes, kualitas ya. Kita punya 500 kerjasama dengan Dudi. Dan kita bilang 500 itu kali menghasilkan 10 juta per bulan, itu 5M.
Iya kan? Ya, betul. 5M kan bisa pakai untuk remote. Betul. Itu. Memaksimalkan itu. Maksimalkan. Nah, salah itu yang kita optimumkan dulu. Nambah itu paling gampang. Tapi masalahnya adalah yang ini dulu. Dimaksimalkan dulu, dievaluasi dulu yang mana MOE-nya yang ingin semua kerjasama itu berdampak, Bu. Dua belah pihak. Kita jadi di sini kita misalnya kita menghasilkan berapa MOU itu menghasilkan 10 juta lah per bulan misalnya ya. Atau 5 juta lah paling itulah, anggap 5 juta kali 500 sudah berapa itu? Hampir 250 juta kan. Hampir ya, mungkin begitu. Artinya memaksimalkan Dudi yang sudah ber-MOU. Itu dulu. Saya tidak mengejar quantity, saya quality. Ya, kalau memang MOU kita yang tidak bisa lakukan berdampak, ya di situ kita akan coba dalami biar berdampak. Oke, direvitalisasi, rekonstruksi lagi kembali, evaluasi. Kalau itu. tidak simbiosis mutualisme. Ya, karena kita akan membangun sebuah inovasi kan sini kan. Karena program dari ke depan oleh pemerintah kan harus berdampak dan berinovasi. Pusat dan PNB dalam satunya vokasi itu menjadi sebuah pilar utama untuk menumbuhkan inovasi di dalam membangun Malaysia Unggul Indonesia Emas tahun 2045. Luar biasa. Ini kira-kira nih Prof, kalau berbicara optimis, yang tadi ke Jerman, ke Amerika, kita ngomongin ke Asia Pasifik. Kira-kira optimis nggak bahwa PNB ini dengan pusat unggulan green tourism-nya akan di kancah Asia Pasifik? Optimis. Karena apa? Karena user-user sudah hadir sebenarnya. Luar biasa. Jadi dulunya PUT itu sudah punya range service, Bu, yang bertaraf internasional, yang kerjasama dengan itu, dan kerjasamanya sudah jelas dari riset, dari pendidikan, dari community service, atau kegiatan bisnis yang lain itu ada. Oke, jadi optimis melalui Tridharma Perguruan Tinggi ya, Pak? Iya, pasti itu tidak boleh karena MOU kita bahan kita ada tiga pilar itu, tiga pilar itu tidak dengan bisa memaksimalkan Tridharma Perguruan Tinggi, optimis pokoknya nanti 4 tahun ke depan Prof jadi direktur Go. Go, ya jamin itu saya internasional pasti. Saya kalau kan target kita kalau tidak Go internasional, visinya nggak tercapai loh. Kan rugi jadi pemimpin. Saya harus malahan dosennya itu saya pastikan semua hampir 10% lah dari dosen ini kita keluar luar negeri biar ada PhD lah. Betul. Carikan beasiswa yang cuma kita harus aktif. Kita caranya gimana? Memanfaatkan alumni kita, Bu. Iya. Alumni kita sudah ribuan. Iya. Mau di kapal pesiar, mau di hotel mana, mau di Kroasia, di Karibia, manalah semuanya. Di Amerika. Semuanya bisa, ngapain enggak? Kita simbiosis mutualisme dengan pasti alumni kita. Dihadirkan alumni nih Prof ya. Ya ini kan bagian partner kita kan. Betul. Supaya tidak kemana-mana nih alumni kita. Udah jadi mantan tidak boleh dilupakan. Iya, tidak boleh. Kalau dulu kan mantan kan dibuang. Iya. Ya, sekarang disayang ya Prof. Kita dalam konteks ini tidak boleh. Mantan adalah bagian sebuah kehidupan. Betul. Yang memberikan warna ke depannya, Bu. Itu loh. Mantannya gitu ya. Kalau jadi mantan tidak boleh dilupakan. Sayang Prof. Oke, ini Prof bahwa tadi PNB sudah menjadi BLU. Lalu kemudian kira-kira Prof, kalau BLU kan pasti fleksibel di keuangan ya Prof ya, di anggaran kira-kira. Iya betul. Betul itu. Memanfaatkan fleksibilitas BLU untuk menciptakan entrepreneur university, kira-kira gimana nih Prof? Caranya memanfaatkan fleksibilitas dari BLU ini supaya entrepreneur, ya notabene universitas kan PNB sebagai universitas yang BLU artinya harus komersil. Betul, tadi kan sudah bilang tadi Bu. Strateginya kira-kira apa nih Prof? Di-spill lagi nih Prof. Cara memanfaatkan lagi nih Prof. Iya tadi kan bilang, kita manfaatkan dari satu untuk BLU itu dedik nanti tunjangan kinerja itu akan dibayar oleh lembaga kita kan. Dan itu rawannya dari situ Bu. Iya benar. Rawannya dari situ. Pro dan kontra itu. Mendingan jangan BLU dong. Iya betul. Bisa nggak dapat tukinnya dikit, gitu ya kan? Tukin akan hilang kan kalau sudah BLU kan aturan pemerintah kedepannya akan ada aturan begitu kan, itu pasti hilang. Tapi itulah tantangannya Bu. Ya, bukan namanya lembaga pendidikan komersial, bukan begitu. Tetap kita berjaga kualitas sesuai dengan pendidikan kita. Tapi dosennya sejahtera. Nah, tadi salah satunya tadi kan bilang, oke lah. Misalnya kalau dalam pendidikan dia membimbing mahasiswanya
kita go internasional misalnya, dapat beberapa value yang dapatkan masuk ke dalam jadi namanya pusat unit bisnis untuk pengembangan itu. Nah, pusat itu kemudian merupakan sumber daripada pendapatan. Ya, jadi makanya MOU yang masih belum produktif dan berdampak kita gas dulu. Kedua, kita punya SDM yang unggul. Saya unggul dosennya, mahasiswanya, alumni. Kita kerjasama di situ, Bu. Kita punya lahan di sini banyak. Kita punya lahan di Denpasar. Kok nganggur situ? Ya, maksimalkan yang pernah ya. Bila perlu saya buat itu di situ di Denpasar itu namanya pusat unggulannya. Di dalamnya itu ada beberapa macam pelatihan yang menghasilkan duit. Yang bertaraf internasional. Mungkin buat salah satu bisnis lah. Iya. Bila perlu program doktor terapannya taruh di Denpasar. Oke. Kira-kira Prof, harta warisan nanti setelah Prof ini 4 tahun menjadi pemimpin PNB 2026 sampai kemudian 2030, harta yang kira-kira pokoknya ini harus kutinggalkan untuk ke depan, apa nih Prof? Ya, saya kutinggalkan nama baik kan itu. Yang itu perangkatnya adalah di Tridharma tadi itu. Jadi pastikan bahwa prodi itu memiliki kompetensi yang jelas dengan status unggul. Akhirnya unggul. Yang kedua, dosen-dosen jenjang karirnya jelas. Oke, siap memberikan beasiswa. Mencarikan beasiswa kemana? Memfasilitasi ya. Fasilitasi ya. Kita sebagai fasilitasi. Kalau memberikan, kalau nanti sumbernya harus jelas. Fasilitasi misalnya dari salah satu Nudi ya. Untuk ini dikasih ini, nah, itu kan berapa jelas. Dan itu dibuatkan namanya aturan yang baik biar tidak menjadi masalah. Iya, supaya transparan, akuntabel, transparansi itu selalu di dalam itu kan itu. Kemudian yang akan tinggalkan itu adalah pasti PNB itu memiliki sumber dana yang jelas. Dari mana itu? Saat ini dari mana sumbernya? Sumber-sumber yang jelas dari mana? Dan orang bisa mengaudit secara mereka tahu, sehingga doken saya di mana berapa ya? Pastikan transparan lagi ya. Jadi itu sesuai kinerja. Kemudian memastikan PNB itu adalah menjadi sumber inovasi global. Itu 4 tahun saya target itu begitu. Gimana caranya itu? Itu tantangannya berat loh. Berat. Ya. 4 tahun itu singkat. Minimum frameworknya sudah jelas, gitu kan? Ya. Kalau bisa, 2 kali periode lagi lah. Cukup sekali Bu. Nah, 2 kali saya. Cukup sekali Bu. Saya hanya meletakkan fondasi yang kuat terhadap ke depan itu, sehingga perjalanan PNB tidak mengalami sebuah degradasi lah gitu. Oke, kemunduran gitu ya Prof ya. Gitu. Oke, siap Prof. Ini pertanyaan sebelum kita closing statement teman-teman Sivitas Akademika. Kira-kira nih Prof, langkah berani yang akan Prof ambil mungkin 100 hari pertama gitu ya menjabat menjadi direktur, kira-kira langkah yang paling berani yang Prof akan ambil untuk menuju PNB level global? Ya, pertama adalah di bidang pendidikan saya memastikan anak didik itu bisa terserap di internasional, jadi di dalam internship. Itu yang pertama sekali. Internship itu adalah internasional. Itu. Jadi langkah saya itu. Kedua, memastikan semua tata pamong yang ada di sini berjalan dengan baik. Jadi pelayanan kepada mahasiswa semua pastikan itu melalui transformasi teknologi. Kalau memang lemah kita akan fokus di situ. Itu kan. Yang ketiga adalah memastikan dosen saya itu memiliki jenjang karir yang jelas dan sejahtera. itu harapan saya sejahtera. Artinya minimum tidak zero lah. Tidak ada sebuah kata bahwa harus puyung. Jangan puyung hai itu. Oke, Prof. Ini terakhir, Prof. Pesan untuk sobat PNB, untuk seluruh Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bali. Pesannya apa nih, Prof? Jangan ragu bergabung dengan PNB. Ya, kami memiliki potensi satu SDM dari teknologi dan commerce yang luar biasa, didukung oleh beberapa profesor yang sudah mumpuni di bidang ilmu masnya. Jangan khawatir, kurikulum berbasis OBE semuanya sudah terukur dengan baik dan didukung oleh International Global Tourism Industry. Jadi jangan pada ragu. Jadi jangan ragu bergabung bersama Politeknik Negeri Bali. Politeknik Negeri Bali, kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti.